Di lereng timur Gunung Merapi, di antara hamparan hijau dan udara yang sejuk, terdapat sebuah desa yang memadukan kekayaan alam dengan semangat warganya. Inilah Desa Banyuanyar, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali. Desa ini memiliki luas wilayah kurang lebih 292 hektar yang terbentang mulai dari ladang perkebunan rakyat hingga pemukiman yang tertata rapi di perbukitan. Secara administratif, Desa Banyuanyar terbagi menjadi beberapa dusun dan rukun tetangga yang menjadi pusat aktivitas sosial warganya. Mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai peternak dan petani. Sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup dari peternakan sapi perah. Setiap pagi, aroma rumput segar dan suara sapi yang diperah menjadi bagian tak terpisahkan dari denyut kehidupan desa ini. Susu segar yang dihasilkan bukan hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga sumber penghidupan utama. Di sisi lain, sebagian kecil masyarakat bergerak dalam usaha kecil seperti kerajinan tangan, perdagangan, serta pengolahan hasil bumi. Keberadaan fasilitas pendidikan dan sarana ibadah turut mendukung kehidupan masyarakat agar tetap harmonis dan seimbang. Fasilitas pendidikan seperti sekolah, perpustakaan, dan pusat pembelajaran tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi wadah pembentukan karakter dan penanaman nilai-nilai moral yang akan membentuk generasi yang berkualitas dan berintegritas. Sementara itu, sarana ibadah seperti masjid dan gereja berfungsi sebagai tempat beribadah dan pusat kegiatan keagamaan yang membantu masyarakat dalam membangun kedisiplinan rohani. Namun, di balik segala potensi yang ada, terdapat permasalahan yang masih muncul. Dengan semangat mengabdi, kami memulai perjalanan menuju Desa Banyuanyar. Kami mengawali kontribusi dengan melakukan observasi desa. Melalui diskusi dan wawancara dengan pihak terkait, kami berupaya memahami dan mencari solusi berbagai permasalahan di Desa Banyuanyar. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Selamat sore, Bapak. Sebelumnya Iya. perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok Tunggal KKN Universitas Diponegoro. Saya izin bertanya sebelumnya dengan siapa, Bu? Selamat sore, nama saya Ibu Siti Tayyibah. Walu, Nama saya Susi. Pak Sumali. Pak Sumali. Mata pencaharian Ibu sendiri apa ya, Bu? Di sini sebagai ibu rumah tangga. Berumah tangga. Ibu rumah tangga. Petani dan peternak. Ya, Bapak sejak kapan Bapak memelihara sapi perah di sini? Ya, sekitar 45 tahun. Kira-kira apakah Bapak itu pernah mendapatkan pelatihan soal kebutuhan nutrisi sapi? Ya, juga mau. Dia mau. Tapi itu supaya peternak itu bisa gimana ya, lancar. Terus saya minta itu bisa berkembang supaya jadi peternak yang besar gitu lah. Iya. Kalau sebagai ibu rumah tangga gitu tadi, itu berarti kalau untuk sampah rumah tangganya itu banyak gak, Bu, untuk tiap harinya? Banyak sekali. Banyak sekali tiap Iya. harinya. Kalau sini kan banyak peternakan, punya kandang, biasanya langsung buat makan hewan ternaknya itu sapi atau kambingnya. Kalau kayak botol-botol itu kami ada bank sampahnya. Untuk pengolahan yang limbah rumah tangga yang kayak sayuran itu belum ada. Sebenarnya punya komposter tapi udah rusak.
Berarti sampah rumah tangga biasanya berupa apa aja, Bu? Plastik, terus kayak bekas botol mineral, sampah sayuran. Kira-kira apa perlu pengolahan limbah untuk dijadikan pemanfaatan lainnya atau gimana, Bu? Kalau untuk pupuk dijadikan, kalau bisa untuk yang pupuk, pengolahan pupuk cair kayak apa ya, ekoenzim. Tapi kalau di sini itu di desa Grenjeng sini belum ada pelatihannya, jadi belum ada yang praktek buat ekoenzim. Limbahnya rumah tangga itu biasanya dibuangnya itu gimana, Bu? Diapakan atau di mana? Terutama kalau plastik kayak bakar, terus yang yang bekas air mineral itu saya kumpulin, yang bekas sayuran saya kasih buat minum sapi. Udah tahu belum, Bu, kalau misalnya dari limbah rumah tangga itu tuh bisa diolah kembali gitu? Sudah, cuman belum bisa dipraktekin. Biasanya kalau kotoran sapi yang dihasilkan itu Berapa banyak ya Pak untuk misalnya peternak gitu? Sekitar 10. sekitar 10 Iya. menit. Untuk pembuangan limbahnya sendiri itu biasanya diapakan ya Pak? Kalau petani itu kotoran itu ditumpuk dulu. Biasanya kalau di sini biasanya di kandang dibikinkan tempat, ditumpuk dulu, nanti sekitar berapa bulan gitu nanti dibalik untuk mengurangi padat air. Kemudian setelah agak kering dan dianggap matang, itu baru dibawa ke ladang untuk pemupukan tanaman. Nah, biasanya dengan proses-proses yang tradisional itu biasanya malah efek ke tanahnya itu lebih bagus. Berarti untuk limbahnya sendiri itu butuhkan waktu yang lama ya Pak? Iya. Untuk secara tradisional. Kalau secara tradisional memang butuh waktu yang mungkin bisa 2-3 bulan. Harapan untuk desa ini ke depannya terkait dengan permasalahan seperti itu buat adik-adik kakak yang di sini bisa bisa ngasih bimbingan buat ibu-ibu rumah tangga, buat mengolah sampah yang bisa digunakan, yang buat pupuk buat buat makan sapi lagi gitu. Pasti otomatis terhadap pengolahan limbah itu akan lebih cepat. Karena apa? Dengan menumpuk semakin lama di kandang, emang sebetulnya kan semakin kering, semakin matang dan semakin bagus. Cuman ketika terlalu lama di kandang, otomatis kan akan menimbulkan aroma yang kurang enak. Harapan kami untuk pengolahan sampah limbah rumah tangga, karena ada adik KKN, ada yang dari peternakan sama pertanian gitu. Itu mungkin bisa diadakan pelatihan untuk pengolahan itu, khususnya pembuatan pupuk-pupuk cair. Program yang kami jalankan berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat. Selama ini, permasalahan limbah di lingkungan desa masih menjadi tantangan besar. Limbah dari peternakan, rumah tangga, hingga dapur seringkali menumpuk begitu saja tanpa penanganan yang tepat. Akibatnya, bau tidak sedap mengganggu kenyamanan. Oleh karena itu, dalam program pertama ini, kami mengajak masyarakat untuk mengenal lebih dekat macam-macam limbah yang ada di sekitar mereka. Kami menjelaskan dampak negatif yang ditimbulkan jika dibiarkan menumpuk, lalu memperlihatkan bagaimana limbah justru bisa menjadi sumber daya baru jika dikelola dengan benar. Akan berdampak pada kesehatan manusia dan bisa merusak ekosistem juga. Sebagian lagi memang untuk ekoenzim, tapi sebagian lagi tidak terlambat, jadi belum maksimal. Setelah sesi pengenalan, kegiatan dilanjutkan dengan demonstrasi. Pertama, kami menunjukkan cara sederhana mengolah kotoran sapi menjadi pupuk organik padat. Proses ini dimulai dengan pencampuran kotoran sapi dengan bahan tambahan, kemudian difermentasi dalam kondisi tertutup hingga menghasilkan pupuk yang matang, tidak berbau, dan siap digunakan. Pupuk ini bukan hanya ramah lingkungan, tetapi juga mampu mengurangi ketergantungan warga pada pupuk kimia, sekaligus membuka peluang usaha baru karena memiliki nilai jual di pasaran. Tidak berhenti sampai di situ, kami juga memperkenalkan inovasi lain,
yakni pembuatan pupuk organik cair dari limbah cangkang telur. Bahan sederhana yang biasanya langsung dibuang ini ternyata menyimpan kandungan kalsium tinggi yang sangat bermanfaat untuk tanaman. Melalui proses perendaman dan fermentasi, cangkang telur diubah menjadi larutan yang bisa disemprotkan ke tanaman sebagai pupuk cair. Hasilnya, tanaman tumbuh lebih subur dan tanah menjadi lebih sehat. Setelah berhasil memanfaatkan limbah untuk pertanian, kami beralih ke program kedua yang tidak kalah penting, pelatihan pembuatan pakan tambahan berupa mineral block untuk ternak sapi. Kami menjelaskan bahwa meskipun pakan hijauan tersedia cukup banyak di desa, kebutuhan mineral ternak seringkali tidak terpenuhi dengan baik. Untuk itulah mineral block diperkenalkan sebagai solusi murah, praktis, dan mudah dibuat. Proses pembuatannya melibatkan pencampuran bahan hingga merata, lalu dicetak menjadi blok padat yang bisa diberikan langsung pada ternak. Dengan tambahan nutrisi ini, ternak akan mengalami peningkatan kesehatan, produktivitas, kualitas susu, sekaligus penurunan risiko penyakit. Selain itu, kami juga menjelaskan mengenai prosedur pemerahan susu sapi sesuai standar regulasi nasional, termasuk memberikan inovasi produktif tipping dari daun kersen sebagai pengganti iodin. Tujuan disampaikan materi tersebut adalah untuk mendapatkan produksi susu yang maksimal, menjaga kualitas susu, dan menjaga kesehatan sapi perah demi kesejahteraan warga Desa Banyuanyar. Melalui kedua program ini, kami berharap masyarakat desa mampu melihat limbah dan sumber daya lokal dengan sudut pandang baru. Limbah yang tadinya dianggap masalah, kini bisa menjadi peluang. Lebih dari itu, kegiatan ini juga menumbuhkan rasa kebersamaan. Mahasiswa, tokoh masyarakat, dan warga desa bekerja bahu-membahu, saling bertukar pengalaman, serta membangun semangat gotong royong. Inilah modal sosial yang sangat berharga untuk mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan. Dengan langkah sederhana, dari limbah menjadi pupuk, dari bahan sederhana menjadi pakan tambahan, kita percaya perubahan besar dapat dimulai. Bersama masyarakat, bersama desa, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih sehat, ternak yang lebih produktif, dan masa depan yang lebih sejahtera. Berharga, Indah. Keren, wonderful, memorable. Istimewa. Kita pamit dari kelompok 3. Banyuanyar juara.